Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Angkat tanganmu. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Api Roh Kudus membakar setiap kita. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Dan curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh 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 oh. Sekali lagi katakan oh 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 oh. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Biarlah Roh Kudus membakar setiap kita. Haleluya. Bersama-sama katakan kepada Tuhan Yesus. Yeay. Mari angkat tanganmu, katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus bakar. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Sekali lagi katakan Roh Kudus bakar kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Biarlah keajaiban terjadi, mujizat terjadi di tempat ini.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah hari ini kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik. Amin. Sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah Kau bawa kami lebih lagi mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Sembah kami Hiriabata karalabasya Hiriaralabasyanda. Haleluya. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Idabata karalabasyanda lama. Lebih lagi sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan yang bahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan, sebab itu Engkau Allahku. Mulutku selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami sembahkan Engkau Allah kami Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian bagimu Yesus. Basyanda, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu, kami
Mari sembah Dia bersama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu. Angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, penyembahan kepadamu Tuhan. Tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu, pujian kami bagimu Yesus, Yesus, haleluya. Ini adalah masyakara lama, ini adalah maya lama Yesus, Yesus, Yesus. Ini adalah baba lama, ini adalah maya lama ya lama, ida baba lama ya lama. Haleluya. Ini adalah baba lama, kami sembah Kau Yesus, Allah yang paling besar. Ida baba lama ya lama, ida basyana. Haleluya, haleluya. Ini adalah lama ya lama, ida baba ya lama ya lama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kami mengangkat tangan kami katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu,
hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Shalom semuanya, saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, apapun, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua, dan saat ini kita akan, saya mau langsung saja masuk dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 127 ayat 1. Dan sebelumnya, mari saja kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Saya percaya kami boleh ada sampai hari ini karena Engkau Tuhan, karena ada Yesus dan Roh Kudus yang melindungi kami, menjagai kami, dan menyertai kami sampai hari ini. Biar saat ini Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, Engkau mengurapi umat-umat-Mu yang di rumah, Engkau urapi dari bibir hamba-Mu. Kuduskan kami semuanya, biar firman yang kami dengar itu boleh menjadi berkat buat kami. Penyampaian firman ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu, berbicaralah, sebab kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya lagi melihat di dalam ayat ini, Mazmur 127 ayat 1, dikatakan di situ, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saya mau memberikan satu perbandingan buat kita semua untuk kita bisa pelajarin cara Tuhan membangun sesuatu dan cara manusia membangun. Saya akan coba ajak kita semua untuk melihat
bagaimana cara Tuhan membangun dan bagaimana cara manusia membangun. Jadi ada dua yang kita mau bandingkan tentunya. Dan saya percaya lewat ayat ini kita bisa belajar. Apa yang Tuhan bangun? Kita lihat contohnya, saya akan ambil perbandingan dari dua bangsa di satu zaman yang sama, yaitu bangsa Israel dan bangsa Kanaan. Kita buka firman Tuhan di dalam Yosua. Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 dan di ayat yang ke-15. Nah, kalau kita membuka kitab Yosua, kita pasti udah tahu. Ini kisah tentang bangsa Israel bersiap memasuki tanah Kanaan. Dan ini adalah kisah yang sangat terkenal yang saya percaya udah nggak asing lagi buat kita, yaitu kisah Israel Kanaan merebut kota Yeriko. Nah, kita akan belajar. Dari kejadian ini kita akan bisa belajar bagaimana Tuhan membangun, bagaimana kalau manusia membangun. Untuk membuktikan Mazmur 127 itu tadi. Mari kita buka. Pertama-tama mungkin kita penasaran. Memang tembok Yeriko itu segede apa sih? Sebesar apa sih? Nah, saya temukan satu ayat ini, Yosua pasal 2, ayat 15. Saya kasih latar belakangnya dulu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Nah, ini ada satu ayat ini kasih kita satu gambaran, satu bayangan. Bahwa namanya tembok Yeriko itu di atasnya bisa bangun rumah. Wah, bisa kebayang. Kira-kira itu tembok sebesar apa tuh? Itu tembok tebalnya setebal apa? Kalau di tembok kota itu bisa bangun rumah di atasnya. Karena di ayat ini dibilang begitu. Yaitu perempuan itu, dia tinggal di rumah yang letaknya di atas tembok kota Yeriko. Jadi ini temboknya tebal sekali, kuat sekali, kokoh sekali. Ini keadaan Yeriko. Ini keadaan kota Yeriko. Nah, bagaimana keadaan bangsa Israel? Keadaan bangsa Israel udah jelas. Israel itu mereka tinggal dengan bongkar pasang kemah, bongkar pasang tenda. Kalau mereka sampai di satu tempat, mereka pasang kemah. Ketika Musa menyuruh bangsa Israel berangkat, mereka bongkar kemahnya, mereka jalan lagi. Sampai lagi ke tujuan berikutnya, mereka pasang lagi kemah. Udah mau berangkat, bongkar lagi kemahnya, jalan lagi. Itu yang dilakukan bangsa Israel selama bertahun-tahun di padang gurun. Nah, kita bisa lihat keadaannya berbeda sekali antara Israel dan bangsa Kanaan. Jadi kalau kita bisa ambil satu kesimpulan, yang pertama, yaitu bangsa Kanaan di kota Yeriko itu, yang mereka bangun pertama kali adalah tembok-temboknya. Tembok-tembok yang tebal, tembok-tembok yang kokoh. Untuk apa? Untuk perlindungan. Untuk menjaga-jaga dari musuh, supaya kota itu tidak gampang diserang. Nah, itu orang Kanaan yang ngebangun, yang melambangkan manusia. Nah, lalu Tuhan di sisi Israel, apa yang Tuhan bangun? Kita buka Yosua. Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan menulis, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, kalau Tuhan yang ngebangun, Tuhan gak nyuruh bangsa Israel bikin tembok. Tuhan gak suruh bangsa Israel itu bangun. Apa itu? Ya tembok perlindungan. Atau bangun suatu kota yang besar. Atau buat satu persenjataan yang besar, yang banyak.
Tidak, tapi apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel? Ayat 5 dari pasal 3 ini, kuduskan dirimu. Yang Tuhan bangun dari bangsa Israel bukan bangunan secara fisiknya, tapi bangunan yang ada di dalamnya. Dan kita lihat nanti, kita akan teruskan kisah ini untuk kita bisa ngelihat hasil akhirnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu Saudara pasti udah bisa menebak jalan ceritanya ya, karena ini kan udah sering kita dengar kisah ini. Tapi saya percaya ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Nah, kita lanjutkan. Jadi, Tuhan membangun sesuatu di dalam bangsa Israel, tapi Tuhan tidak membangun tembok. Tuhan nggak membangun kota-kota, gedung-gedung, rumah-rumah, persenjataan-persenjataan mungkin. Yang Tuhan bangun yang pertama kali adalah perintahnya kuduskan dirimu. Apa itu kuduskan dirimu? Kalau Yosua ayat 5, perintahnya, tindakannya jelas. Semua bangsa-bangsa Israel yang belum disunat harus disunat. Apa artinya sunat? Yaitu membersihkan diri, memisahkan diri dari dunia, menguduskan diri kita, menyiapkan diri kita. Jadi Tuhan membangun manusianya yang dibangun, pribadinya yang dibangun. Sedangkan orang Kanaan, bangsa Kanaan, apa yang dibangun? Tembok-tembok yang tinggi, istana-istana yang megah, persenjataan-persenjataan yang lengkap, harta kekayaan mungkin yang banyak. Dikumpulkan sedemikian, dibangun kota itu sedemikian megahnya. Tembok yang dibuat sedemikian kokohnya. Bangsa Kanaan yang melambangkan manusia cenderung seringkali membangun apa? Fisiknya. Membangun tembok-tembok, mengumpulkan harta yang banyak, melindungi dirinya dengan persenjataan. Sedangkan Tuhan yang Tuhan bangun apa? Manusianya, manusia rohnya yang Tuhan bangun. Sangat berbeda. Nah, bangsa Kanaan sendiri ketika fokusnya membangun tembok, membangun kota yang besar, apa yang terjadi? Imamat 18 ayat 6. Apa yang terjadi waktu manusia itu hanya fokus membangun yang di luar, tapi tidak memperhatikan rohnya, tidak memperhatikan pribadinya. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat setidaknya ada 3 perilaku dari bangsa Kanaan. Saya akan langsung saja sebutkan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka sendiri di rumah. Imamat 18 ayat 6, kemudian ayat 21 dan ayat 23. Imamat 18 ayat 6, ayat 21, ayat 3. Apa aja isinya? Setidaknya ada 3 dari ayat-ayat itu yang menggambarkan perilakunya, karakternya orang Kanaan. Ayat 6 bicara tentang apa? Ayat 6 itu bicara tentang perzinahan. Perzinahan yang luar biasa. Ayat 21 bicara apa? Berhala. Hidupnya adalah mengejar kenikmatan, mengejar harta, mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian yang ketiga, ayat 22, melakukan berbagai macam kenajisan-kenajisan. Oh ya, dan berhala juga bicara apa? Ya, penyembahan berhala. Mengorbankan anaknya di depan dewa-dewa asing dan lain sebagainya. Lihat, kota yang begitu megah, kota yang begitu besar, tapi dalamnya rapuh, dalamnya hancur. Satu sisi bangsa Israel enggak punya tempat tinggal yang tetap, tinggalnya harus bongkar pasang kemah, keliling-keliling terus di padang gurun, enggak punya rumah,
Karena fokus Tuhan saat itu yang dibangun apa dulu? Dalamnya dulu yang Tuhan mau beresin. Pribadinya dulu yang Tuhan mau bangun. Rohnya yang Tuhan mau bangun. Moralnya yang Tuhan mau bentuk. Nah, kita mulai masuk. Cara Tuhan membangun dan cara manusia bangun beda sekali. Beda. Tuhan, kalau Tuhan membangun sesuatu, maka yang Tuhan bangun terlebih dahulu, prioritasnya adalah sekali lagi yang di dalam. Hati kita, jiwa kita yang diajar. Diajar bagaimana mengendalikan diri. Diajar bagaimana menolak godaan hawa nafsu. Diajar bagaimana untuk sabar. Diajar bagaimana mengampunin. Diajar bagaimana untuk berserah sama Tuhan. Diajar bagaimana untuk intim sama Tuhan. Itu yang Tuhan bangun. Semua ada di dalam. Semua bicara roh ataupun jiwa kita. Akal budi kita dulu yang diajar. Moralnya, akhlaknya, cara berpikirnya, mindsetnya. Itu yang Tuhan fokuskan dulu. Dari dalam. Baru kemudian yang di luar itu akan mengikuti. Berkat-berkat, kekayaan, perlindungan, kesehatan. Itu semua akan ngikut. Itu fokus yang nomor 2. Kalau manusia yang ngebangun akan terbalik. Manusia akan melihat yang di luar dulu. Bagaimana mencari uang, bagaimana menjadi kaya. Apakah kaya itu salah? Tidak. Apakah menjadi kaya itu salah buat orang percaya? Tidak. Tapi jangan punya tujuan hidup hanya untuk jadi kaya. Itu yang salah. Kalau kita sebagai orang percaya, orang yang kenal Tuhan, kita berpikir, Tuhan saya mau jadi orang yang sukses, saya yang diberkati. Apakah salah? Tidak. Tapi kalau tujuan kita hanya sampai situ aja, itu salah. Harus ada kelanjutannya. Tuhan aku mau sukses, aku mau berhasil, aku mau diberkati limpah-limpah. Supaya, nah ini yang baru keren. Supaya aku bisa jadi berkat. Ya kan? Supaya aku bisa menolong orang-orang lain. Supaya aku bisa bersaksi. Nah itu baru mantap. Tapi kalau fokus kita hanya Tuhan aku mau berhasil, sukses. Untuk apa? Nggak tahu. Ya akhirnya itu kita seperti orang Kanaan nanti. Hanya menggunakan kekuasaan yang kita miliki, harta yang kita miliki untuk bangun apa? Bangun kota, bangun tembok. Yang bahayanya adalah kita bisa seperti orang Kanaan. Kelihatan dari luar megah, kokoh, kuat, tapi dalamnya rapuh. Di dalamnya penuh kenajisan, penuh berhala-berhala. Hidup dalam perzinahan, berantakan. Nah kalau manusia membangun seperti ini, maka sebenarnya itu hanya kuat di luar. Secara manusia melihat iya kokoh, tapi dalamnya rapuh. Sama seperti bangunan, rumah-rumah lama gitu ya, rumah-rumah tua, yang dalamnya ada rayap. Dari luar lihat rumahnya baik-baik aja. Begitu kita masuk, kita pegang temboknya, kita lihat plafonnya, itu akan mulai kelihatan. Kalau bangunannya ada rayapnya, wah itu kapan aja tinggal tunggu waktu ambruk itu. Kosong dalamnya. Nah ini juga yang terjadi sama orang Kanaan. Jangan salah prioritas. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus ikut caranya Tuhan berarti. Ikut cara Tuhan, prioritaskan bangun yang di dalam. Bangun mindset yang benar sebagai orang percaya. Bangun keintiman sama Tuhan. Latih hidup untuk tinggal dalam kekudusan. Latih diri kita untuk kita bisa punya moral yang baik. Perilaku yang baik. Latih diri kita untuk gampang mengampuni. Latih diri kita untuk berserah sama Tuhan. Latih hal-hal ini. Ini difokuskan. Sekali lagi bukan kita tidak boleh memikirkan pekerjaan atau uang. Itu juga penting. Saya tidak katakan bahwa oh kalau gitu ya udah nggak usah pusingin kerjaan. Bukan seperti itu juga.
Tapi fokus prioritasnya. Urutannya harus benar. Tuhan bangun dari dalam keluar. Manusia ngebangun. Yang di luar terus nggak tahu yang di dalamnya kapan dibenerin. Sehingga apa yang terjadi? Waktu bangsa Israel mengepung kota Yeriko, di hari yang ketujuh, ketika Tuhan memberi perintah, tiuplah sangkakala, bersorak-soraklah. Begitu bangsa Israel bersorak, haleluya. Apa yang terjadi? Langsung ambruk seperti bangunan tua yang dimakan rayap. Ambruk itu tembok yang begitu tebal. Yang tadi tuh yang kita udah baca. Di atasnya bisa bangun rumah. Tebelnya ya nggak tahu. Lebih dari 3 meter mungkin. Ambruk dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena kekuatan yang dari dalam ternyata lebih dahsyat daripada kekuatan yang dari luar. Ternyata mental seorang pemenang, mental seorang anak Tuhan, itu sanggup untuk mengalahkan tembok yang sedemikian tebal, musuh yang sedemikian besar, tantangan yang sedemikian hebat. Itu bisa dikalahkan. Waktu kita punya mindset yang benar. Waktu kita punya bangunan yang kuat di dalam sini. Bangun yang di dalam sini. Bangun. Maka dikatakan biarpun kita lemah, tapi kita kuat. Kenapa? Karena di dalam kita itu kokoh, berakar di dalam Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Waktu di dalam kita, manusia roh kita, jiwa kita, kokoh, kuat, berakar di dalam Tuhan. Percayalah, tidak ada tembok yang terlalu tebal untuk kita runtuhkan. Tidak ada musuh yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Maka di zaman sekarang ini, seperti sekarang ini, kesulitan sekarang ini, pandemi sekarang ini waktunya kita bangun dengan model yang Tuhan udah ajar. Mazmur 127 itu tadi. Fokus kita sekarang apa? Fokuslah di Mazmur 127 ayat 1. Bangun manusia rohmu. Tancapkan akar kerohanian kita dalam-dalam. Terus bangun manusia roh kita. Lakukan pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab kita dengan baik. Pasti kita menang. Pasti kita menang. Jangan terlalu fokus membangun hal-hal yang di luar. Pastikan manusia roh kita dulu yang kuat. Pastikan jiwa kita dulu sehat. Dan kalau kita stres, bagaimana kita mau kerja yang benar? Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, bagaimana kita bisa bekerja yang baik? Ini penting. Mari kita ubah cara pikir kita. Cara Tuhan membangun dan manusia membangun sangat beda jauh. Terbalik. Urutannya kebalik. Tuhan bangun manusia roh yang di dalam, manusia ngebangun yang di luar dulu. Yang di dalam mah belakangan. Nggak ada yang tahu ini. Nggak ada yang tahu ini kalau kita buat dosa. Nggak ada yang tahu ini kalau kita berbohong. Nggak ada yang tahu ini kalau kita tipu-tipu. Nah itulah manusia, fokus bangun yang di luar. Tuhan kebalik. Tuhan mau bongkar semua yang di dalam, dibersihin semuanya, baru bangun yang di luar. Dengan begitu, maka apapun yang Tuhan percayakan berkat-berkatnya, itu akan terus berbuah, berbuah dan berbuah. Yes, inilah kuncinya. Setialah waktu kita dibentuk di dalam. Setialah waktu kita diproses manusia roh kita.
Setialah waktu kita diajar, di brainstorm, dicuci otak mindset kita sama Tuhan. Setialah dalam hal itu. Yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya tidak berarti. Maka firman Tuhan bilang, setia dalam perkara kecil, kau akan dipercayakan perkara besar. Buat manusia yang namanya di dalam itu kadang-kadang disepelein. Kerohanian seringkali disepelein, iman seringkali disepelein. Padahal waktu itu kita tekuni, kita fokus, maka hal-hal yang dahsyat lebih besar lagi akan Tuhan percayakan dari hidup kita. Maka ini yang mau saya sampaikan. Sesuatu yang sangat sederhana, kisah yang kita udah sering dengar, tapi kita seringkali miss, kita seringkali kelewat, kita seringkali nggak nangkap. Biar pada hari ini waktu kita dengar firman, kita bisa dapat sudut pandang yang baru. Ya, bangunlah manusia roh kita. Baru kita bangun yang di luar. Itu akan dengan sendirinya, saya percaya, berjalan beriringan. Waktu manusia roh kita semakin kuat, maka kita juga punya kapasitas untuk membangun hal yang di luar. Secara kekayaan kah, materi, bisnis yang bertumbuh, pekerjaan yang dipromosikan, penghasilan yang terus naik, itu semua akan berjalan beriringan. Saya sangat percaya akan berjalan beriringan dengan apa? Pertumbuhan kerohanian kita. Mari lakukan ini. Biar kita kelihatan dari luar lemah, seperti bangsa Israel. Nggak punya kota, nggak punya rumah. Rajanya nggak tahu, nggak ada raja. Tapi mereka punya Tuhan. Dan Tuhan mendidik dengan cara yang unik. Tuhan membangun dengan cara yang unik, yaitu membangun mentalnya. Mari saja kita semua untuk berdoa. Arahkan hati kita sama Tuhan. Fokus sama Tuhan Yesus. Di masa yang sukar seperti sekarang nih, masa-masa pandemi masih menjadi pergumulan kita semua. Kita sekarang tahu apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita utamakan. Mari kita boleh mengangkat tangan kita, walaupun kita di rumah, dimanapun kita berada hari ini, untuk kita dengar firman ini. Bapak, biar Engkau memberkati kami mengangkat tangan. Biar seperti Engkau menyertai bangsa Israel. Mereka tidak punya tempat yang menetap untuk mereka bisa tinggal. Mereka harus bongkar pasang kemah. Mereka harus berjalan di tengah-tengah padang gurun. Dan ketika mereka sampai ke tanah perjanjian dan mereka dihadapkan dengan tembok Yeriko, Engkau membuktikan bahwa apa yang Tuhan bangun itu jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh daripada apa yang manusia bangun. Walaupun secara manusia melihat tembok Yeriko begitu besar, begitu kokoh, tidak mungkin bisa diruntuhkan, tidak mungkin bisa ditaklukkan. Tapi dengan mental iman, dengan mindset yang benar, yang Tuhan sudah tempa selama 40 tahun di padang gurun, dengan satu tindakan yaitu menyunatkan seluruh bangsa Israel, Engkau membuktikan kepada bangsa Kanaan dan juga kepada bangsa Israel bahwa apa yang Tuhan bangun itu lebih dahsyat daripada apa yang manusia bangun.
Dan biar kisah ini juga memotivasi setiap kami umat-umat-Mu. Bukan sekedar memotivasi, tapi mengubahkan, mencelikkan hati kami, pikiran kami. Oh iya, ini akan kami bangun. Ini yang mau kami utamakan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua yang mendengar, dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami sampai hari ini, dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Biar kiranya Roh Kudus terus memberi kekuatan buat kami, menghibur kami yang susah, menguatkan kami yang lemah, sampai kami melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian dan hormat bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah turun atasmu, dan berkat yang berasal dari Bapa, Anak, dan penyertaan dari Roh Kudus itu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan yang memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya jemaat Tuhan pasti diberkati Tuhan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah tatap muka akan dimulai di bulan September tanggal 6 jam 9 sampai jam 10 pagi. Syarat untuk bisa mengikuti ibadah yang pertama, rentang usia jemaat dari umur 13 sampai dengan 53 tahun. Untuk jemaat yang sedang tidak fit dan sedang mengalami batuk, pilek, flu, dan radang tenggorokan, tidak diperkenankan untuk ikut ibadah tatap muka ini. Di dalam ruangan ibadah, wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain, wajib memakai masker selama ibadah berlangsung, menjaga jarak aman dan tidak melakukan kontak fisik. Bagi jemaat Tuhan yang mau mengikuti ibadah tatap muka, silakan mendaftar melalui WhatsApp atau SMS ke nomor berikut ini. Jemaat dapat memberikan persembahan dan dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Demikian warta, Tuhan Yesus memberkati.